Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang siap-siap di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu ya, untuk zodiak Gemini. Buat para Gemini ini readingannya untuk tanggal 12 sampai 14 Agustus 2026. Langsung aja buat para Gemini ya. Kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya. Gemini, ada apa saja di 3 hari ke depannya Gemini? Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-temannya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading sama aku ya, buruan di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke? Jadi jangan galau sendiri, bisa jadi sarana untuk curhat juga nih. Buat yang mau curhat boleh gitu ya. Oke, kita mulai di kartu yang pertama buat para Gemini. Dalam 3 hari ke depan ada apa aja sih Kak? Aku melihat adanya sebab dan akibat dari sesuatu yang akan kamu terima dalam 3 hari ke depan ini Gemini. Terus juga kejujuran seseorang akan terkait dengan kamu, hal-hal apa yang pantas untuk didapatkan seseorang, adanya keadilan seperti itu yang akan kamu dapatkan di 3 hari ke depan ini, pertanggungjawaban dari seseorang seperti itu. Lalu di kartu yang kedua di sini ada Nine of Coins. Dalam 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan yang namanya uang ya. Uang, adanya kestabilan tentang uang, sesuatu yang baik tentang uang. Aku melihat seperti itu. Profit, keuntungan. Kalau soal uang itu kamu tidak akan merasa kurang. Pokoknya ada di 3 hari ke depan ini. Terus di kartu yang ketiga ada Knight of Swords. Dalam waktu 3 hari ke depan ini Gemini juga akan terkait dengan yang namanya apa ya, kalau aku bisa bilang di sini ya, pengikutmu, atau kamu lagi nggak fokus, ketidakfokusan kamu terhadap sesuatu, lagi nggak fokus sama sesuatu, dan atau lagi ya, bukan dan, atau merasa kehilangan satu kesempatan untuk sesuatu di sini Gemini. Oke? Nanti kita lihat di klarifikasinya biar lebih detail kira-kira ini mengarah kemana gitu teman-teman ya. Dan di kartu yang keempat ada Knight of Wands teman-teman. Dalam 3 hari ke depan ini Gemini ini juga akan terkait dengan yang namanya resiko ya. Resiko, ada hal-hal yang akan kamu ambil resiko di sini. Kamu akan mengambil satu resiko untuk sesuatu hal tanpa ada rasa takut dan dengan semangat yang bebas bahwa aku bisa mengambil kesempatan ini, aku bisa pokoknya menghadapi ini semua ya, menaklukkan ini semua kayak gitu teman-teman. Oke? Jadi gitu. Baik Gemini, tentunya kita akan klarifikasi kartunya kamu di sini teman-teman ya. Dan kalau gitu coba langsung aja kita klarifikasi dulu kartunya kamu di sini Gemini. Ada Five of Wands, ada Queen of Cups, ada Two of Swords, ada Page of Pentacles. Oke. Yang pertama di sini ada kartu Justice diklarifikasi oleh Five of Wands. Dalam 3 hari ke depan ini Gemini kamu akan terkait dengan yang namanya satu keadilan. Oke. Atau sebab dan akibat dari sesuatu. Sesuatu ini apakah argumentasi ya. Ini terkait dengan argumentasi Five of Wands ataupun kompetisi. Aku melihat gini. Jikalau terkait dengan sebab dan akibat, berarti ketika ada semacam argumentasi ya, sebab dan akibatnya hanya 2 gitu. Apakah ini berlanjut menjadi argumentasi, menjadi sesuatu yang baik karena sama-sama setuju, menjadi setuju, atau bahkan saling bertentangan dan menjadi konflik, perdebatan yang panjang, menjadi masalah, atau juga persaingan ya. Ini juga soal persaingan. Ada sebab dan akibat dari suatu persaingan ya. Atau kejujuran di dalam argumentasi, keterbukaan di sini. Dalam argumentasi tidak ada bohong-bohongnya seperti itu Gemini. Kamu bersikap apa adanya ya. Terus juga hal-hal yang apa dan pantas untuk kamu dapatkan di 3 hari ke depan ini. Apa yang pantas dan apa yang tidak. Oke. Dan ini berkaitan tentang kompetisi ya. Apakah hadiahnya kamu pantas dapatkan atau tidak dalam kompetisi kehidupan di sini ya. Kompetisi ini kompetisi kehidupan ya teman-teman ya. Jadi
sebenarnya bukan yang kompetisi kayak kamu berkompetisi yang apa gitu ya. Itu sebenarnya bisa juga, cuma lebih tepatnya ini kompetisi kehidupan. Kompetisi kehidupan itu yang seperti apa, Kak? Aku kasih contoh. Orang punya barang ini, kita pengen juga punya barang ini, ya. Orang beli mobil baru, kita pengen juga mobil baru. Orang beli rumah baru, kita pengen juga rumah baru, ya. Itu yang dinamakan kompetisi kehidupan, berlomba-lomba gitu. Orang punya ini, kita harus punya ini juga gitu ya. Berlomba-lomba, berkompetisi, gak mau kalah. Itu teman-teman, itu yang terkadang menyebabkan masalah atau konflik. Terkesan kita meniru-niru lah gitu ya. Tapi tenang, ada keadilan buat kamu di sini. Ada kartu justice. Atau gini, aku melihat juga bisa yang ketiga potensinya. Gemini ini berkonflik dengan seseorang, adanya argumentasi sampai membuat kamu jadi berdebat dan berkonflik dengan seseorang. Tapi pada akhirnya kamu dapat keadilan di sini, bahwa memang kamu tidak salah, kamu benar, kamu mendapatkan keadilan dalam argumentasi yang alot di sini ya. Yang berujung terhadap konflik di sini tadi, Gemini. Lalu yang kedua, Nine of Coins. Nine of Coins ini diklarifikasi oleh Queen of Cups. Dalam 3 hari ke depan ini, kamu juga akan terkait dengan kondisi keuangan yang aman dan stabil. Gemini, kondisi keuangan kamu lagi bagus gitu. Cuma aku melihat bukan cuma sih, ada hal-hal yang coba kamu kayak berubah menjadi seseorang yang lebih dewasa. Dengan kedewasaan dirimu yang sekarang, kamu berubah menjadi sosok yang lebih bijaksana, lebih tenang, lebih santuy, sehingga kalau ada uang itu nggak kalap gitu loh. Jadi biasanya mungkin kalau ada uang langsung beli ini, beli itu gitu ya, hampir sana, hampir sini. Kalau kamu tidak, karena kamu punya kebijaksanaan diri dan kedewasaan diri yang baik, kamu tahu gitu, oh uang aku memang lagi ada nih, lagi banyak, cuma aku harus alokasikan ke hal-hal yang memang aku butuhkan gitu, atau aku tabung aja, aku simpan aja. Jadi tidak ada yang namanya sembarangan atau sembrono dalam memakai uang, meskipun uang itu ada dan banyak gitu ya. Lalu yang ketiga, Knight of Swords ini terbalik, diklarifikasi oleh Two of Swords. Dalam 3 hari ke depan ini, Gemini juga akan terkait dengan namanya ketidakfokusan. Oke. Memang dalam 3 hari ke depan ini aku melihat akan ada hal-hal yang bikin kamu tuh jadi dilema. Wajar kamu jadi nggak fokus, merasa kehilangan banyak kesempatan ya. Dan ini juga berkaitan tentang pengikut kamu, Gemini, orang-orang yang follow kamu selama ini ya. Kamu juga akan terkait dengan mereka. Kamu nggak fokus, wajar sih, karena memang lagi menyimpan kedilemaan. Terus di kartu yang keempat ada Knight of Wands, diklarifikasi oleh Page of Pentacles. Oke. Ini soal uang teman-teman, Gemini. Soal uang, aku melihat kalau soal uang kamu itu nggak ada takut-takutnya, mau invest pun nggak ada takut-takutnya di sini, kayak yakin-yakin aja seperti itu. Bagi kamu resiko harus diambil kalau mau ada cuan. Makanya di sini ketika ada kesempatan uang masuk potensial, ini kan Page of Pentacles, sesuatu yang berkaitan dengan uang yang berpotensi, yang berpotensial menjadi sumber ya keuanganmu, sumber penghasilanmu, kamu akan ambil walaupun resikonya tinggi kayak gitu. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua ya. Dalam 3 hari ke depan energi paling kuat itu ada dari Justice, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, ini sih sebenarnya bisa dari kedua belas zodiak teman-teman ya. Berarti yang paling kuat hanya dari Justice, Libra. Itu aja. Baik, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Gemini.